Selamat datang di podcast kita yaitu Inspirasi Pancasila. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Zara Delianti. Perkenalkan nama aku Sylvia Nadia Arafa. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Zainuri. Oke, perkenalkan nama gua Gary Tiat Moko. Perkenalkan nama gua Raffi Aga. Perkenalkan nama saya Arini. Selamat menyaksikan. Demokrasi adalah salah satu hal yang paling sering kita dengar dalam kehidupan berbangsa. Namun, seringkali demokrasi dipahami hanya sebatas kebebasan berbicara atau memilih pemimpin. Padahal, demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dari negara lain, yaitu berlandaskan Pancasila. Setelah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa demokrasi bukan sekedar soal kebebasan, melainkan juga soal penghormatan terhadap martabat manusia. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dijalankan dengan adil, penuh rasa hormat, dan tetap menjaga nilai kemanusiaan. Bayangkan suasana di sekolah ketika para siswa memilih ketua OSIS. Ada banyak calon, ada banyak pendapat, bahkan ada perbedaan pandangan. Dalam demokrasi yang beradab, semua pendapat dihargai, perbedaan tidak dijadikan alasan untuk bermusuhan, dan hasil musyawarah diterima dengan lapang dada. Inilah wujud sederhana dari penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Melalui podcast kali ini, kita akan mendalami lebih jauh bagaimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bisa menjadi landasan dalam demokrasi bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Kita akan membahas makna, penerapan, hingga tantangan demokrasi Indonesia agar tetap sesuai dengan ruh Pancasila. Halo sobat pendengar, kembali lagi di podcast Inspirasi Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan demokrasi dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini aku sudah bersama dua narasumber dari SMA 29 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Lisa dari Superdela. Nama aku Zara Delianti. Nama saya Muhammad Zainuri. Oke, kita akan membahas tentang makna demokrasi dalam sila kedua. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih ya sudah mengundang saya dan teman saya. Senang sekali saya bisa berdiskusi tentang demokrasi dalam perspektif Pancasila. Oke, sama-sama. Jadi kita akan langsung ke intinya ya guys. Pertama, bagaimana sebenarnya demokrasi bisa dikaitkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Menurut kalian tuh bagaimana sih? Menurut saya sih, demokrasi menurut sila kedua bukan hanya sekedar kebebasan berbicara atau memilih, tetapi juga harus dijalani dengan adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara punya hak yang sama, suara yang setara, dan kebebasan yang tetap. Menghormati martabat orang lain. Demokrasi kita bukan demokrasi bebas-bebasnya, tapi demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, dari pengertian Zainuri tadi, bisa beri contoh penerapan demokrasi yang berkaitan dengan sila kedua? Tentu dong. Dalam sekolah nih, kita mengambil keputusan dari organisasi itu bukan dari sebuah paksaan, tapi dari musyawarah di masyarakat itu, yaitu kita menghargai pendapat masyarakat lain tanpa adanya penghinaan. Berdiskusi dulu ya, betul sekali, tanpa menghina. Terus dalam politik kita bisa menghormati pilihan orang lain dalam wujud demokrasi yang beradab.
Nah, penerapannya itu sangat luas dari yang level terkecil hingga terbesar, yaitu level negara. Wow, contohnya sangat amat menarik ya. Nah, dari sini nih, apakah ada tantangan besar atau tantangan berat dalam demokrasi sila kedua? Tentunya ada dong. Wah, ada apa tuh? Tentang terbesarnya adalah terkait intoleransi, ujaran kebencian, dan politik identitas. Banyak orang lupa bahwa dalam demokrasi kita tetap harus adil dan menghargai sesama manusia. Kalau demokrasi dijalankan tanpa beradab, yang muncul justru perpecahan. Padahal sila kedua menegaskan pentingnya persatuan melalui penghormatan terhadap martabat manusia. Oke, nah tentang demokrasi lagi, bagaimana sih penerapan demokrasi yang berlandaskan sila kedua dapat memperkuat persatuan bangsa? Menurut kalian tuh bagaimana? Dengan menetapkan martabat manusia di atas kepentingan kelompok, demokrasi bisa menjadi perekat persatuan. Semua warga merasa dihargai dan diakui haknya, sehingga tidak ada yang merasa tersisih. Oke, di kalangan sekarang tuh dunia digital ya, apa-apa digital. Nah, dengan menyandingkan digital dengan mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab itu seperti apa sih? Media sosial itu bisa jadi ruang yang sehat bagi kita jika digunakan untuk berdialog. Nah, menyebarkan informasi dengan benar dan saling menghargai. Tapi kalau dipakai untuk hoaks dan ujaran kebencian, justru bertentangan dengan sila kedua. Terakhir nih ya, menurut kalian nih, pesan apa sih untuk generasi muda dalam menjalankan demokrasi yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Pesan saya yaitu, jangan hanya ikut-ikutan, tapi memahami apa makna demokrasi yang sejati. Hargai pendapat orang lain, gunakan hak pilihan dengan bijak, dan jangan sebar kebencian. Generasi muda adalah kunci masa depan demokrasi Indonesia. Kalau mereka menjalankan demokrasi dengan adil dan beradab, maka bangsa kita akan semakin maju. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat menginspirasi ya bagi anak-anak kalangan sekarang. Yang dimana kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga soal keadilan dan sikap beradab. Sesuai dengan sila kedua Pancasila, mari kita jalankan demokrasi dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setelah kita mendengarkan penjelasan panjang lebar, ada satu hal penting yang bisa kita renungkan bersama. Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan kehidupan yang adil, beradab, dan penuh penghormatan terhadap martabat manusia. Tantangan demokrasi Indonesia memang nyata. Kita masih sering melihat intoleransi, ujaran kebencian, bahkan politik yang mengedepankan perpecahan. Namun, dengan menjadikan sila kedua Pancasila sebagai pedoman, kita bisa menjaga agar demokrasi tetap berada pada jalannya. Bayangkan, bila setiap orang dalam kehidupan sehari-hari benar-benar menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sekolah, perbedaan pendapat jadi ruang belajar, bukan permusuhan. Di masyarakat, pemilihan pemimpin jadi ajang persaudaraan, bukan perpecahan. Dan tingkat negara, demokrasi menjadikan kekuatan untuk menyatukan bangsa, bukan memecah belah. Generasi muda memiliki peran yang sangat besar di sini. Mereka adalah penentu arah demokrasi ke depan. Dengan menanamkan sikap adil, bijak, dan beradab, dan menggunakan kebebasan mereka bisa menjadi garda terdepan.